Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar? Saya berharap saudara dalam keadaan yang sangat diberkati Tuhan. Salam berjumpa kembali saudara. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan kepada saudara tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita saat-saat ini. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya terus kesehatan, kekuatan untuk melakukan aktivitas setiap waktu, terutama untuk menyampaikan terus kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Okumene Seruyung yang ada di tempat ini, yang kembali memberikan saya waktu untuk sharing firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, para sahabat yang ada di site Seruyung ini, saya akan sharing kepada saudara tentang dua kata yang sangat dibutuhkan oleh kita saat-saat ini. Apa itu saudara? Cerdik dan tulus. Sama-sama bilang, cerdik dan tulus. Amin. Baik, untuk mendasari semuanya kita akan baca firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya ke-10 ayat yang ke-16. Namun sebelum itu, mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan agar apa yang kita akan terima hari ini kita bisa terima dengan baik untuk menjadi rema dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana ada karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari demi hari yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mau dengar isi hati Tuhan lewat sharing firman Tuhan. Karenanya Tuhan, hamba berdoa buat sahabat-sahabat hamba, saudara-saudara hamba yang ada di site Seruyung ini Tuhan. Urapi mereka agar mereka bisa menerima firman-Mu dengan baik, dan mereka boleh juga aplikasikan dalam hidup mereka, dan lewat firman-Mu hidup mereka semakin mengalami pertemuan dengan Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan yang bukan berasal dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus, dan biarlah Tuhan hadirat-Mu saja menguasai firman-Mu hari ini Bapa. Jangan sampai dirampas oleh iblis, si setan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan dan kita akan baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah setiap kita saudara yang membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita disebut orang yang berbahagia jika kita melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, perhatikan ayat ini. Ada 4 jenis hewan yang disebut dalam ayat ini. Injil Matius pasal 10 ayat 11. Yang pertama apa saudara? Domba. Yang kedua serigala. Yang ketiga ular. Dan yang keempat merpati. Kenapa harus 4 binatang ini saudara? Domba dengan merpati, sesuatu yang kita kenal hewan yang baik, tidak neko-neko. Namun serigala dan ular ini hewan yang sangat ditakuti banyak orang. Tidak semua orang, tapi banyak orang. Domba ini juga gambaran kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang butuh gembala yang baik. Gembala yang baik itu siapa? Yesus Tuhan. Dia raja kita yang menjadi gembala hidup kita. Serigala adalah sesuatu atau binatang yang selalu menakut-nakuti mangsanya, bahkan bisa menerkam dan membuat mati. Dan ular, saudara tahu ular ini apa? Binatang yang licin, gesit, dan cerdik ya. Dia membohongi manusia pertama dan akhirnya jatuh dalam dosa. Baik, tapi saya tidak akan membahas binatang-binatang ini, tetapi ada 2 binatang yang akan kita akan kupas sedikit tentang sifatnya, yaitu cerdik dan tulus ya. Karena
Judul sharing hari ini adalah cerdik dan tulus. Nah, saya ingin bagi dulu kepada kita semua. Saya ingin tanya dulu, apa itu cerdik? Ya, cerdik itu ini, cerdik itu ini, dan lain sebagainya. Ya, tapi saudara, saya akan ingin sharing kepada kita semua. Cerdik itu adalah, saudara, cepat mengerti tentang situasi. Cerdik adalah cepat memahami sikon. Cerdik itu pandai mencari solusi. Cerdik itu pandai mencari pemecahan dari masalah dan sebagainya. Nah, sekarang tulus. Apa itu tulus? Tulus adalah apa, saudara? Tulus itu sungguh-sungguh. Tulus itu hati bersih atau bersih hati. Bersih hati itu bisa saya jabarkan begini: yang benar-benar keluar dari hati yang suci. So, tulus itu apa lagi, saudara? Tulus itu jujur. Tulus itu tidak pura-pura, atau bahasa kerennya tidak bote-bote. Tulus itu tidak serong. Dan tulus itu ikhlas. Ya, itu tulus, saudara. Kita akan mulai masuk lagi pelan-pelan ya. Cerdik. Jadi cerdik itu kita harus sinonimnya cerdas, pintar, pandai, smart tadi ya. Tetapi saudara, cerdik ini bisa juga digambarkan sesuatu yang harus kita lakukan, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, meskipun dia lemah dan kecil. Tetapi ingat saudara, kalau kita memiliki sifat ini, kita jangan gunakan untuk menentang, jangan kita gunakan untuk melawan, karena merasa sudah pintar, cerdas dan smart tadi. Hati-hati saudara ya, jangan sampai salah gunakan. Jadi unsur lain dari cerdik ini adalah selalu pandai mencari akal, pandai putar otak, dan tipe orang yang tahu bagaimana caranya keluar dari situasi sulit. Tipe orang yang tahu bagaimana caranya menghadapi masalah yang sangat pelik. Itu saudara, cerdik. Dalam situasi sekarang ini kita harus seperti itu. Nah, dari sisi rohaninya saudara, kalau dalam kehidupan rohani kita, bila menghadapi situasi sulit, maka kita must not give up easily ya. Kita never give up. Kita keep on growing, terus bertumbuh, dan kita jangan pernah mudah menyerah dengan keadaan. Namun kita harus selalu berusaha untuk mencari solusi demi solusi untuk keluar dari kesulitan itu, situasi sulit ini, saudara. Puji Tuhan. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, demikian juga saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang ada di Seruyung ini, dalam lingkungan pekerjaan saudara, dalam pergaulan saudara, saudara jangan pernah mudah menyerah, never give up. Tetapi saudara harus pandai putar otak di tengah situasi yang sekarang kita hadapi, di tengah pandemi global yang terjadi, saudara. Kita harus juga pandai putar otak gimana caranya kita bisa survive. Tapi saudara, kita boleh cerdik, kita boleh smart, kita boleh cerdas. Tetapi mau saya ingatkan lagi saudara, jangan sampai saudara gunakan hal kecerdasan saudara, kepintaran saudara, kepandaian saudara, saudara gunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ini tidak baik. Dan saya sarankan jangan dilakukan untuk menjatuhkan rekan kerja kita. Dan untuk semua kecerdikan ini saudara, saudara harus lengkap memiliki ketulusan. Ya, seperti dalam ayat 16 tadi. Tulus seperti merpati. Ada unsur ketulusan di dalam kecerdikan kita itu. Seperti Tuhan Yesus maksudkan di dalam ayat 16 ini, kita harus tulus seperti burung merpati. Kenapa harus burung merpati? Pertanyaannya itu saudara. Nah, di sini juga kita harus pahami kenapa Tuhan Yesus
menggambarkan burung merpati yang tulus ini untuk dijadikan contoh kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat saya yang ada di Site Seruyung, saya ingin bagi 4 hal tentang burung merpati. Saya akan fokus di situ. Kenapa burung merpati Yesus jadikan contoh? Yang pertama, Saudara, apa? Burung merpati itu, Saudara, tidak memiliki empedu. Ya, sekali lagi, Saudara harus ketahui bahwa burung merpati itu tidak memiliki empedu. Yang kedua apa? Burung merpati suka memakan benda keras. Ya. Yang kedua apa tadi? Suka memakan benda keras. Yang ketiga apa? Burung merpati, kenapa dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus? Karena burung merpati adalah burung yang setia. Dan yang keempat, Saudara, kenapa Yesus menjadikan contoh merpati sebagai sesuatu yang tulus tadi? Yaitu burung merpati adalah unggas atau burung yang layak dipersembahkan menjadi korban kepada Tuhan. Oke, saya akan masuk pelan-pelan, Saudara. Saya akan jelaskan. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus menggambarkan atau mengambil contoh burung merpati tadi? Yang pertama tadi saya bilang apa? Bahwa burung merpati ini tidak memiliki empedu. Ya. Dari hal ini, Saudara, ada yang menarik dari anatomi tubuh burung merpati dibandingkan unggas-unggas yang lain, bahkan hewan-hewan yang ada di dunia ini, yaitu bahwa dalam tubuh burung merpati, Saudara, tidak ditemukan organ tubuh yang namanya kantung empedu. Yang otomatis, Saudara, burung merpati ini tidak memiliki empedu. Kantung empedu itu tahu, Saudara, fungsinya apa? Fungsi empedu adalah sebagai kantung untuk menampung segala jenis racun yang diterima oleh tubuh kita atau diterima oleh tubuh hewan atau apapun, lalu racun-racun tersebut disimpan atau juga bisa dipisahkan agar tidak meracuni usus dan yang dapat mengakibatkan kematian. Itu, Saudara, itu fungsi dari empedu. Dan, Saudara, hebatnya burung merpati ini, Saudara, dari segala jenis hewan dia tidak memiliki empedu. Dan, Saudara, kalau burung merpati makan sesuatu, kalaupun dia makan racun dan diterima oleh tubuhnya, maka makanan ini langsung disalurkan kepada usus kecil lalu ke pembuangan. Sehingga pada burung merpati ini, Saudara, dia tidak menyimpan empedu, dia tidak menyimpan racun selama hidupnya. Ini luar biasa, Saudara. Jadi maksudnya apa, Saudara? Kenapa Yesus mengambil gambaran ini? Saudara, maksud dari Tuhan adalah supaya saudara dan saya yang saat ini sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, sebagai Tuhan dan penolong dalam hidup saudara, bahkan juga Roh Kudus yang datang kepada kita, supaya bisa tinggal di dalam diri kita dan menjadikan kita, Saudara, apa? Tempat kediamannya. Itu berarti Tuhan menginginkan tubuh kita, Saudara, saat ini juga tidak menyimpan yang namanya kepahitan, tidak menyimpan yang namanya dendam, tidak menyimpan yang namanya sakit hati. Saudara, luar biasa ini, Saudara. Artinya, Saudara, Tuhan menginginkan hati kita ini bersih dari yang namanya kepahitan, bersih dari namanya dendam, bersih dari namanya sakit hati. Amin. Bilang sama kiri kanan, jangan simpan kepahitan. Haleluya. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mengambil contoh burung merpati tadi? Yang kedua, saya bilang tadi bahwa burung merpati suka memakan benda keras. Ya, saya pernah piara burung merpati, dan memang kalau kita kasih makan dia biji-bijian, dia juga akan makan batu bata, dia akan makan juga pasir, ataupun kalau ada pecahan kaca, Saudara, atau sejenisnya, dia akan makan itu. Artinya begini, Saudara, dalam arti rohani, orang yang dipimpin Roh Kudus akan memilih makanan-makanan yang keras dan bukan hanya menyukai makanan empuk dan susu. Karena kita ini digolongkan orang-orang yang sudah dewasa, Saudara.
Bukan anak kecil yang harus makan bubur disuapin, dinina-boboi dengan hal-hal yang enak-enak saja. Dalam Ibrani, saudara bisa buka dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan apa? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu Ibrani pasal 5 ayat 14, saudara. Jadi kita ini digolongkan orang-orang dewasa yang memiliki panca indera yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi saudara, apa pesannya dari ini? Jika saudara dan saya mengaku telah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, berarti kita menyukai makanan-makanan yang keras, yaitu firman Tuhan yang siap menegur kita kalau kita melanggar, yang siap mengingatkan kita kalau kita keluar dari jalur. Jadi kita siap terima firman yang keras. Jangan seperti anak kecil, saudara ya, yang rohaninya hanya menyukai susu, yaitu firman Tuhan yang hanya berbicara mengenai berkat, mengenai kasih, mengenai penghiburan dan pujian. Itu tidak salah, tetapi saudara harus juga siap ditegur kalau saudara mulai tidak menyimpang. Tetapi kalau saudara merasa sudah di dalam rohnya Tuhan, saudara juga akan siap dengan firman-firman yang keras untuk membangun iman saudara untuk lebih levelnya naik lagi. Kalau istilah kerennya itu moving to the next level, ya keren ya saudara, haleluya. Ya, berikutnya saudara, kenapa Tuhan Yesus menggambarkan atau mengambil contoh burung merpati? Saya bilang tadi yang ketiga adalah setia. Burung merpati ini adalah tipe burung yang setia. Saudara perhatikan, kalau burung merpati dia sudah punya pasangan, dia tidak akan lari kepada pasangan yang lain. Saudara, contoh begini, saudara ambil dua burung jantan dan dua burung merpati yang memang pasangannya. Saudara bawa burung yang jantan itu dua-dua jauh dari betinanya, dan saudara kira-kira taruhlah 50 sampai 100 meter, dan saudara kibaskan betina ini di tangan saudara, dan teman saudara yang lepaskan burung dari jauh itu lepaskan juga, dia akan cari pasangannya. Saudara juga ingat burung merpati ini pernah dilepaskan Nuh dan dia tetap kembali. Jadi burung yang dapat saudara pelihara tanpa harus dikurung, tanpa harus dibuat sangkar, tanpa harus diikat, jawabannya adalah burung merpati, saudara. Coba saudara piara burung lain, saudara tidak buat sangkar, saudara lepaskan, dia bisa langsung hilang dan tidak akan pernah kembali. Artinya apa saudara? Setia. Sifat dari Allah kita. Setia itu adalah sifat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi artinya apa saudara? Salah satu sifat Allah kita adalah setia. Begitupun Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah yang setia. Kita buka dulu firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-24. Saya bacakan firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Haleluya. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan yang memanggil kita, saudara-saudara dan saya, adalah Tuhan yang setia, dan dia juga yang akan menggenapi setiap janji-janji yang sudah disampaikan kepada kita. Yang berikutnya dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 berkata begini, tercatat seperti ini. Tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini jelas janji Tuhan saudara. Dicatat begini, tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan kamu, menguatkan hatimu maksud saya, dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini janji saudara, janji kesetiaan Tuhan bagi kita. Satu ayat lagi saudara tentang setia, dalam 2 Timotius pasal yang kedua saudara, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal 2 ayat 13.
Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia di sini huruf besar, saudara. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mungkin bisa saya lebih spesifik begini. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Haleluya. Ini janji saudara buat kita. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, Dia akan terus menguatkan kita. Dia terus akan menghibur kita. Dia akan terus memproteksi hidup kita di tengah situasi sulit saat ini, saudara. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang mulai tidak setia kepada Tuhan. Tuhan, pandemi ini membuat kami begini, begitu, dan seterusnya. Tapi saudara ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan kita adalah setia. Dan mari kita ikuti teladan Tuhan ini, agar kita menjadi golongan orang-orang yang bukan hanya dipanggil, tetapi menjadi golongan orang yang terpilih. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, kenapa Tuhan Yesus menggambarkan burung merpati? Burung merpati ini, saudara, adalah unggas yang layak dipersembahkan. Dalam Imamat pasal 1 ayat 14 catat begini, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Hanya burung merpati dari segala jenis unggas yang ada layak dipersembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan. Jadi saudara, hidup kita ini pun layak dipersembahkan kepada Allah dengan hati yang tulus, saudara. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan, agar saudara juga akan menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi akhirnya, saudara, jika kita memiliki semua sifat yang dimiliki oleh Roh Kudus, yang dilambangkan seperti burung merpati, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati, tetapi memiliki kemurnian dan memiliki kesetiaan, tidak serong, setia kepada pasangan, setia kepada istri, kepada suami, kepada apapun, saudara, terutama setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudara. Jangan pernah salibkan lagi Tuhan Yesus 2 kali dengan cara saudara meninggalkan Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Allah yang setia. Saya tidak akan perpanjang lagi. Saya akan simpulkan sharing hari ini. Jadilah, saudaraku, jadilah manusia yang senantiasa memiliki hikmat yang benar dan memiliki ketulusan murni seperti Tuhan Yesus. Karena ketulusan, saudara, adalah cerminan dari hati Kristus yang penuh dengan kasih. Hidup dengan hati penuh kasih adalah hidup yang selalu berdampak baik bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kami untuk memiliki sifat cerdik dan tulus, namun tidak menggunakan kecerdikan kami untuk menjatuhkan orang lain, tapi kami memiliki ketulusan untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sahabat rekan kerja kami, membangun hubungan dengan pimpinan kami, membangun hubungan dengan bawahan kami, membangun hubungan dengan perusahaan kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami terima hari ini akan jatuh di tanah yang baik di hati kami. Firman ini akan berakar, firman ini akan bertumbuh, bahkan firman ini akan berbuah-buah lebat dalam hidup kami, dan buah-buahnya akan dinikmati banyak orang, terutama yang mereka belum mengenal Tuhan, akan melihat diri Tuhan di dalam hidup kami, dan mereka juga bisa diselamatkan karena kehidupan kami yang takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati Said Seruyung ini, Tuhan. Tuhan berkati perusahaan PT Sago ini, Bapak. Tuhan memberkati semua pimpinan jajaran direksi yang ada, para manajer, para staf, para karyawan semua, bahkan subkontraktor, kontraktor semua diberkati Tuhan, agar mereka selalu optimis untuk bekerja dengan baik, untuk memajukan di mana mereka bisa bekerja, Tuhan.
Kau berkati umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, jadikan mereka luar biasa. Hamba memberkati mereka di dalam pergumulan dan doa mereka, kiranya Tuhan yang menjadi jawaban utama dalam hidup mereka. Biarlah hidup mereka terus berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami juga bersahabat bersama Tuhan buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Di tengah situasi yang terjadi, kami percaya Tuhan punya rencana yang besar dan indah buat bangsa kami. Karenanya Tuhan mampukan bangsa kami untuk bisa survive menghadapi situasi saat ini. Tuhan berikan hikmat kepada Presiden Joko Widodo untuk terus membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, dan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan Bapa. Dan biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang menjadi panutan buat bangsa-bangsa lain Bapa. Kami memberkati juga Tuhan acara pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Tuhan tolong, biarlah yang akan terpilih, baik itu gubernur, wali kota, bupati, Tuhan, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang bisa mementingkan kepentingan masyarakat, bukan hanya mementingkan kepentingan golongan politik kelompok mereka, tetapi yang benar-benar menggunakan jabatan mereka untuk membangun daerahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Sekali lagi hamba lepaskan berkat atas mereka yang hadir hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, bahkan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Amin.